Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Facebook yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya yang hadir, yang hari ini bisa bangun. Alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melangsungkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhitungan, dengan penuh jadwal-jadwal, dengan penuh target-target yang sudah kita rencanakan. Alhamdulillah lama tidak bertemu, tidak ngobrol ya, karena mungkin sesuatu hal. Sebelum saya berbagi atau sharing kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia, maka kita terlebih dahulu akan mengadakan atau kita bermukadimah dulu. Nanti kita akan bahas beberapa hal yang berkenaan dengan dunia, juga berkenaan dengan akhirat. Karena harapan kita semuanya, Bapak Ibu semuanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kepengin baik di dunia dan kepengin baik di akhirat. Kepengin baik di dunia, tentu kita butuh ilmu, tentu kita butuh guru. Kepengin baik di akhirat, tentu juga kita butuh guru, juga butuh ilmu. Maka sebelum kita lanjutkan, maka akan saya sampaikan dulu, akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mengatasi sebuah masalah. Di sini ada bukunya yang tertera, Mutiara Hikmah di Balik Masalah. Nanti akan kita kupas satu bab, insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hari ini mungkin masalahnya berbeda-beda. Sama orangnya, sama bentuknya, tapi berbeda masalahnya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen nyapa dulu kepada sahabat saya, Mbak Enggar. Oh, ini dari Menongo ini, adiknya Mbak Mbak Ima Wardani. Selamat belajar bersama. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharing pada hari ini memberikan manfaat dan insya Allah menjadi amal jariah. Saya ingin mengatakan atau pengen membuka mukadimah ini dengan lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Ya, saya kangen Bang Haji karena kan lama nggak mentas. Ada satu lagu yang keren menurut saya, yaitu yang berbunyi gini. Gimana ya? Lagunya itu tentang dunia, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang ada yang salah diluruskan ya, karena tidak bakat nyanyi. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Nah, itu pesannya Bang Haji Rhoma Irama. Jadi Bapak Ibu, sahabat semua boleh mencintai dunia sepuas-puasnya, tapi suatu saat Bapak Ibu akan meninggalkannya. Saya kemarin alhamdulillah mendapat kabar sahabat saya yang berada di Pucuk, Lamongan. Namanya Bapak Ustadz Rus Effendi. Dia itu sahabat saya. Dia itu ahli bahasa Inggris dan saya kaget, sahabat semua. Kenapa? Pada saat itu saya berada di kota Jember. Habis itu saya melihat WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terkaget-kaget. Masya Allah, sahabat saya satu kamar dengan saya telah menghadap Allah. Nah, terus saya berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Makanya Bapak Ibu yang hari ini masih ada kesempatan, ayo kita mengejar dua. Apa itu dua? Satu prestasi dan dua adalah prasasti. Prasasti ya. Satu, prestasi. Banyak orang-orang mengejar, banyak orang-orang memperjuangkan, banyak orang-orang yang menyedekahkan, mengorbankan hartanya untuk mencari ilmu. Baru ilmu, belum dapat sesuatu yang diinginkan. Di sekolah TK, nah ini kan sudah pernah TK atau PAUD,
sudah pernah MI atau SD, sudah pernah SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan sampai S1, S2, S3, S4, S5. Itu. Jadi itu baru mengejar prestasi. Tetapi Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya kita itu mengejar prasasti. Prasasti itu ilmu tentang duit, ilmu tentang uang. Berapa Bapak Ibu mengorbankan untuk bisnis? Berapa Bapak Ibu mengorbankan waktu untuk belajar tentang uang? Nah, ini akan saya bedah pada pagi hari ini, Jumat Mubarak, Jumat yang penuh berkah. Semoga saya menyinggung Bapak Ibu yang sudah S1, S2, S3, sekarang waktunya mengejar ilmu uang. Karena masyarakat Indonesia, karena masyarakat dunia hari ini di samping membutuhkan ilmu juga membutuhkan uang. Nah, kenapa Bapak Ibu saya sampaikan uang? Karena uang itu bisa mempengaruhi segalanya. Kata-katanya yang biasanya biasa-biasa saja, begitu banyak uang jadi wow, luar biasa. Saya ingin menyapa dulu teman saya yang ada di sini, siapa ya? Oh, Pak Dr. Subhan. Yang berkelimpahan, semoga berkelimpahan berkah, berkelimpahan harta. Insya Allah bisa umroh mengumrohkan, bisa haji mengajikan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, saya baru sadar beberapa bulan yang lalu, belum ada setahun, bahwa uang itu sangat penting. Karena orang itu passionnya kelihatan tatkala punya duit. Bener gak? Tatkala duitnya banyak, passionnya baru kelihatan. Tapi harus punya guru, punya gurunya, punya ilmunya, dan punya kendaraannya. Insya Allah Bapak Ibu yang melihat atau yang hari ini sharing dengan kami, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini juga dari guru-guru saya. Ada guru miliarder, ada guru pakar otak kanan, ada guru kaya, dan insya Allah ada banyak guru yang insya Allah ada bersama kita. Kita lanjutkan. Jadi apa? Ada dua, prestasi dan prasasti. Semakin laki-laki mengejar prestasi, semakin bagus. Semakin prestasi ini dikejar, maka alhamdulillah hormon ini semakin meningkat dan semangat. Alhamdulillah. Lumayan ya, saya minum dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita minum dulu biar bisa lebih fresh. Saya biasanya Bapak Ibu semuanya yang melihat ini di belakang saya ini juga saya juga seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu tidak harus produksi, pengusaha itu tidak harus punya banyak modal, tapi bisa diawali dengan offering dan marketing. Maka alhamdulillah saya bergabung dengan British Propolis. Ini yang membuat saya selalu stamina, selalu on, stamina dengan bapak-bapak juga ibu-ibu. Caranya sangat mudah. Bapak Ibu bisa langsung diteteskan di mulut begini, tes. Atau Bapak Ibu bisa meneteskan, waduh ini kok habis ya. Diteteskan di minuman gini, 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ibu airnya, air apapun itu Bapak Ibu bisa dicampurkan dengan British Propolis. Karena untuk menjaga imunitas dan juga untuk menjaga kesehatan selalu tetap prima. Dan alhamdulillah wasilah British Propolis banyak sekali sakit yang disembuhkan, yang dibantu untuk sembuh ya. Ada dari kolesterol, diabetes, asam urat dan lain-lain. Kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau minum menurut Nabi Muhammad SAW adalah dengan 3 teguk. Jadi 3 teguk berhenti, 3 teguk berhenti. Kenapa? Karena Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Nabi itu suka yang ganjil-ganjil. Insya Allah begitu. Oke, kita lanjutkan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah kita harus memperbanyak kawan. Bapak Ibu yang sekarang seorang perempuan mungkin banyak di rumah. Tapi Bapak Ibu punya handphone. Bapak Ibu punya gadget. Bapak Ibu punya internet. Bapak Ibu punya kuota. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk menggunakan internet tersebut. Karena untuk saat ini masih ada setengah lockdown ya. Ada yang bebas, ada yang masih di rumah.
Tapi tetap menjaga protokol dari pemerintah, kesehatan, jaga imunitas dan juga jaga kesehatan, cuci tangan dan juga minum minuman yang berkhasiat atau yang menyehatkan. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan nanti kurang lebih jam 9 pagi ini Jumat, insya Allah ada seminar yang akan disampaikan oleh Mas Ipo Santosa. Mas Ipo Santosa adalah motivator 5 benua. Beliau juga pakar otak kanan. Beliau juga penulis dari buku 7 keajaiban rezeki yang mega bestseller. Nah, jadi mega berarti di atas bestseller. Jadi alhamdulillah ilmu yang disampaikan sudah dibuktikan ratusan orang bahkan ribuan yang sudah sukses di dalam ilmu-ilmunya Mas Ipo Santosa. Dan alhamdulillah saya juga bagian dari beliau, artinya saya belajar dari beliau dan saya sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Fa insya Allah apa yang kita sampaikan kepada masyarakat akan menjadikan amal jariah untuk kita semuanya. Maka Bapak itu harus aktif untuk melakukan kebaikan apapun atau dalam kondisi apapun keadaan kita. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin sesuai dengan janji saya, kita akan belajar tentang mutiara hikmah di balik masalah. Kemarin kita sudah belajar tentang piano ya. Kita akan belajar hari ini semua pasti berlalu. Nah, semua pasti berlalu. Ya. Jadi jangan sampai aku masih seperti yang dulu, pancet mawon, jangan sampai ya. Oke, kita baca ya sama-sama. Bapak Ibu mendengarkan, saya yang membaca. Nanti kalau memang ada yang baik, ada yang bermanfaat, bisa di-share, dibagikan kepada banyak orang. Insya Allah kita akan bersama dalam 1 jam ke depan. Saat kita terpuruk dan terjatuh, hidup memang terasa berat untuk dilalui. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang terpuruk, ada yang terjatuh, ada yang ditipu, ada yang belum berhasil di dalam berusaha atau berwirausaha. Itu memang terasa berat. Tetapi kita masih punya Allah, kita masih punya teman, kita masih punya saudara, bahkan mungkin kita masih punya family yang bisa kita ajak untuk ngobrol atau diajak untuk berbicara. Bertubi-tubi masalah pun silih berganti yang tak ada habis-habisnya. Jadi di dunia ini tidak ada yang leha-leha, tidak ada yang biasa-biasa. Kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi tidak ada namanya ujian itu berhenti. Mulai dari SD atau MI, ya kan? Mulai dari SMP atau MTS, mulai dari SMA atau Aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi, itu tetap diuji terus. Tetapi ujian itulah yang membedakan. Levelnya itulah yang akan membedakan. Kenapa kita diuji? Kenapa Bapak Ibu diuji? Kenapa sahabat semua diuji? Karena itu untuk meningkatkan level, untuk meningkatkan kelas Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kita lanjutkan. Seakan-akan beban hidup yang kita bawa begitu berat untuk dilalui. Seakan hidup tiada artinya lagi untuk dijalani. Nah, ini bagi orang-orang yang pesimis. Ini orang-orang yang kadang tidak punya guru. Dia curhatnya di Facebook, curhatnya di Instagram. Padahal itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang boleh diberikan kepada masyarakat adalah kegiatan kata-katanya yang positif. Ya, positif. Artinya untuk memotivasi, untuk memberikan sumbangsi baik ilmu ataupun kata-kata yang bisa membangkitkan gairah untuk hidup lebih baik lagi. Namun sadarilah, Allah memberi ujian hidup kepada kita pasti bisa untuk diselesaikan. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama sakit pasti ada sembuh. Sesungguhnya orang yang berpuasa pasti berbuka. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan masalah, Bapak Ibu sudah mendapatkan ujian, Bapak Ibu siap-siap untuk mendapatkan permennya. Bapak Ibu mendapatkan hadiahnya yang sudah disiapkan oleh Allah. Kenapa orang itu kadang tidak menerima hadiah?
karena dia tidak merasa ikhlas, karena dia minim ilmu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini tidak lagi ada masalah-masalah lagi yang dianggap berat. Semua masalah pasti akan berlalu. Badai pasti akan berlalu. Begitu. Allah hanya ingin menaikkan level kadar keimanan seseorang dengan memberi masalah-masalah. Jadi semakin tinggi iman Bapak Ibu, semakin kuat Bapak Ibu imannya, maka semakin ujiannya semakin berat. Semakin ujiannya semakin sesuai dengan kadar keimanan Bapak Ibu. Kita ambil contoh sebuah pohon. Kalau pohonnya itu cuma segini, cuma sekil gini, maka nggak ada angin, aman, ya kan? Mungkin anak kecil dicabut, nggak apa-apa, tandur lagi. Tapi kalau sudah tinggi, semakin tinggi, maka udaranya juga semakin kencang. Kipas-kipasnya juga semakin banyak. Yang melihat pun semakin banyak, yang mengganggu semakin banyak, yang menggoda semakin banyak, bahkan yang menjegal, mau memotong, mau menggeraji, itu juga sangat banyak. Maka kita harus punya gurunya, kita punya ilmunya, dan kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Insya Allah begitu. Ya, semangat ya. Yang hari ini Jumat tidak boleh bersedih. Yang sudah bersedekah kita ikhlaskan kepada Allah. Jangan diungkit-ungkit lagi sedekahnya. Ya, kita bersedekah setiap subuh. Ada yang bersedekah Kamis, ada yang bersedekah Jumat, bebas. Yang penting Bapak Ibu berkaya sebaik-baiknya. Sebagaimana sudah diingatkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kita mengaji dulu ya. Semoga apa yang kita baca hari ini dilipat gandakan sama Allah. Kenapa Bapak Ibu? Setiap satu kali huruf Al-Quran dibaca, maka 10 pahala kebaikan akan diberikan kepada orang yang membaca. Dan saya membaca, Bapak Ibu mendengar, maka itu sama, tidak dikurangi sedikit pun bagi Allah. Saya dapat 10, Bapak Ibu dapat 10. Mari kita baca bersama-sama. Kalau yang punya Al-Quran, tolong disemak. Kalau memang ada yang salah, saya tolong diluruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kurang lebih artinya begini Bapak Ibu. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi hari ini kita berada di virus corona, Covid dan lain-lain itu, memang kitalah umat yang terkuat. Maka kitalah umat yang terbaik menurut Allah. Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor. Kita harus bersyukur bahwa itu adalah dari Allah. Itu adalah qadarullah yang harus kita terima dan harus kita hadapi bersama-sama. Kita jaga persatuan, jaga imunitas, dan juga jaga persatuan. Jangan sampai kita bercerai-berai. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi Allah itu maha adil Bapak Ibu. Siapa yang berbuat A akan dibalas A. Siapa yang berbuat B akan dibalas B. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, orang itu berbuat kerusakan, maka sesungguhnya kerusakan itu untuk dirinya sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengajak kebaikan dan kepada kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah.
Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah, inilah yang diberikan kepada umat-umat sekarang, umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu tidak orang yang sempurna, kita tidak orang yang sempurna, tetapi Bapak Ibu, begitu kita melakukan kesalahan, ya terima kasih ya, begitu kita melakukan dosa, kedoliman dan apapun, insya Allah dengan bertaubat kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, baik di pagi, baik di siang maupun di malam hari, insya Allah akan memberikan maaf kepada kita. Dan kita berbanyak kebaikan-kebaikan, sedekah kita diperbanyak, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dosa itu masih berada di dunia, maka halnya seperti semen yang masih bercampur air, dikasih air atau diguyang banyu, cara Jawane begitu, insya Allah hilang. Tetapi kalau dosa itu dibawa mati, ini Bapak Ibu yang harus kita pikirkan dalam-dalam. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan, jagalah wudhu. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan kau tinggalkan sholat. Bapak Ibu, ada lagi, kita disuruh istighfar, kita ditinggali, yaitu kegiatan yang berkah berlimpah, yaitu berupa istighfar 100 kali setiap hari. Itu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhanas, tubu ilallah fastaghfaru fa inni atubu mi'ata marotin. Jadi Nabi Muhammad itu 100 kali minimal di dalam seharinya. Dan kita banyak dosa, banyak janji yang tidak bisa ditepati, maka kita harus lebih dari 100. Insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bersih dari segala dosa, insya Allah. Kita lanjutkan. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat. Jadi Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah tidak berat beban kita. Kita tinggal melakukan saja. Kita tinggal mengulang masa-masa sukses orang-orang yang dulu, bapak-bapak kita yang dulu, sahabat-sahabat kita yang dulu. Kita tinggal mengulang. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah akhlaknya sudah disempurnakan oleh baginda Nabi SAW. Maka marilah kita menjaga hati, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Kita ingat bagaimana perjuangan dari Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, Ibu Siti Hawa. Kita sudah enak Bapak Ibu. Kalau mau ke Surabaya tinggal nyegat bis saya. Kalau kita tinggal ke Jogja, kita tinggal pilih travel mana saja kesukaan kita. Zaman dulu ya Allah, masih jalan kaki Bapak Ibu. Kita harus bersyukur kepada Allah. Yang punya, yang bisa jalan kaki, bersyukurlah. Anda sudah bisa berjalan kaki. Yang hari ini masih punya sepeda ontel, masih punya motor, tidak apa-apa. Yang penting kita selalu bersyukur kepada Allah. Dalam menghadapi ilmu agama, amal, kita melihat ke atas. Tetapi kalau dalam urusan dunia, kita melihat ke bawah. Nah, tapi tetap harta atau kekayaan harus kita kejar dengan sebaik-baiknya. Kan umroh butuh duit, ya kan? Bangun rumah butuh duit. Apalagi lunas hutang juga butuh duit ya. Kelihatan nih Bapak Ibu kepengen sekali lunas hutang kan ya. Nanti insya Allah ada tipsnya dari Mas Ipo Santosa. Saya menyapa dulu sahabat saya Mbak Sulis Setiawati. Semoga Mbak Sulis dan keluarga diberikan kesehatan yang prima luar biasa, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berkah berlimpah. Hari ini closing insya Allah 10 juta, amin. Mungkin ada salah kata, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Kita lanjutkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan beban kepada kami yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini sudah didoakan, ya, sudah didoakan. Kita tinggal mengulang dan mengulang setiap hari. Insya Allah beban yang berat itu nanti terasa ringan, karena Allah lah yang akan memberikan segala kunci daripada jawaban itu. Allah akan merubah kegiatan kita menjadi yang terbaik kalau kita menganggapnya itu terbaik. Kita lanjutkan. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami.
maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Inilah doa yang dilantunkan dan juga akan kita lantunkan setiap setelah sholat atau bahkan waktu-waktu tertentu. Kita berdoa kepada Allah, semuanya pasti akan berlalu. Bapak Ibu tetap istiqomah di dalam kebaikan dan kesabaran. Masya Allah, tinggal 30 menit lagi. Saya lambe dulu Mbak Sulis. Cing, semoga Mas Irfan Santoso, semoga rezekinya berkah berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hari ini dahsyat prima luar biasa. Itulah Bapak Ibu, semangat kita. Tinggal 2 alinea lagi. Kita lanjutkan biar nggak cukup waktunya nanti untuk bisnisnya, kurang lebih 20 menit ya. Hadapilah dengan ikhlas di hati dan dinikmati masalah hidup. Ini adalah semua dari ilahi Rabbi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karena Allah tahu kita mampu melaluinya, dan Allah ingin menjadikan kita manusia yang tangguh, bukan manusia yang mudah mengeluh. Jadi kita ini keturunan raja, karena Nabi Adam adalah rajanya para malaikat, dan kita ini adalah keturunan raja. Insya Allah kita saling bahu-membahu, kita saling untuk bersatu padu untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semangat sahabatku semuanya. Terakhir, jangan pernah takut dengan masalah hidup, karena Allah selalu bersama kita, yang akan senantiasa membantu menyelesaikan setiap masalah hidup dan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu pengen amalnya diterima, pengen apapun itu dihargai oleh Allah, pastikan Bapak Ibu punya iman. Iman itu yakin kepada Allah dan dibuktikan dengan perbuatan. Mas Yudi Gambreng, Mas Yudi dari Kedul, selamat dan sukses atas usahanya, semoga semakin berkah berlimpah, menjadi triliuner di Kabupaten Lamongan. Semoga saya mendoakan bisa jadi bupati tahun 2021 insya Allah. Oke, kita lanjutkan tentang bab hadis pembinaan iman dan akhlak satu saja ini, karena ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih punya napas, Bapak Ibu wajib untuk berdakwah. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam kubur, di alam barzah, bahkan sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya yang mulia. Yaitu kita nyampe kepada ini menyempurnakan wudu. Di dalam hadis Ibnu Majah disebutkan atimul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudumu. Jadi anak cucu Adam, sempurnakan wudumu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah loh. Celakalah kamu, celakalah bagi tumit-tumitmu dari api neraka. Nah, jadi kebanyakan diingatkan ini karena tumit-tumitnya itu biasanya tidak kena air. Jadi Bapak Ibu kalau membasuh kaki dalam berwudu, Bapak Ibu harus teliti. Mengapa kadang sampai 3 kali? Itu biar memastikan bahwa semua anggota badan yang harus kena wudu tersampaikan. Maka Bapak Ibu harus hati-hati di dalam berwudu, karena syarat sahnya sholat juga termasuk kita punya wudu. Kalau nggak punya wudu, sholatnya juga nggak sah. Karena itulah syaratnya harus kita penuhi agar sholat kita sah. Maka jagalah wudu. Dan juga Bapak Ibu kalau mau tidur itu disunahkan untuk berwudu. Siapa tahu ada sesuatu yang ingin mengganggu, maka Allah akan menolong kita. Mas Sukro, ini sudah punya istri apa belum ini? Kok saya tidak ada undangannya? Semoga segera dikirim istri yang solehah dan rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya Allah, tinggal 30 menit ya. Tak terasa sudah 30 menit kita melalui bersama. Saya ingin mengutip salah satu ilmu dari Pak Nas, yaitu magnet rezeki. Jadi di luaran sana
ada orang atau banyak, termasuk saya juga, itu mengejar rezeki. Mengejar rezeki. Jadi rezeki itu dikejar. Tapi Pak Nasrullah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa rezeki itu sebenarnya sudah ada. Tetapi bagaimana rezeki itu bisa ketarik? Yang jelas kita harus punya magnetnya. Duduk diam, rezeki datang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya taman, kalau kita punya taman-taman itu bagus, maka kupu-kupu akan berdatangan. Kalau kita itu mempunyai energi-energi yang positif, energi-energi yang membantu banyak orang, maka orang pun akan berdatangan. Sebagaimana perusahaan yang membuka lapangan kerja, banyak orang-orang yang melamar. Itulah diri kita. Duduk diam, rezeki datang. Insya Allah kita akan sampai pada ilmu tersebut. Selanjutnya kita mengutip dari Ustadz Nasrullah. Ustadz Yusuf Mansur, maaf. Jadi sedekah. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu ahli dalam bidang sedekah. Jadi sedekah itu kelihatannya berkurang, tapi sebenarnya adalah bertambah. Sedekah itu biasanya kan kelihatan berkurang, tetapi sebenarnya itu adalah bertambah. Kalau Bapak Ibu semakin banyak bersedekah, maka Bapak Ibu uangnya juga akan bertambah. Bertambah kebaikannya, juga bertambah nominalnya. Insya Allah begitu. Karena orang itu kalau loman, pemurah, dermawan, pasti orang suka. Sama, sedekah juga begitu sifatnya. Insya Allah, semoga kita juga bisa bersedekah minimal 1 juta per hari. Mudah-mudahan tahun ini kita bebas hutang ya, kita bebas amanah. Kita hari ini nanti yang terakhir saya akan berbagi tips, kita akan berbagi tentang ilmu bisnis. Yang terakhir ada satu pakar otak kanan, yaitu Ustadz Ipo Santosa. Beliau ahli di bidang otak kanan. Beliau memang benar-benar seorang pengusaha yang sukses. Jadi mentornya, ilmunya itu standar internasional Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saya juga sudah belajar sama beliau, dan saya juga berguru sama beliau, dan saya juga menjalankan bisnisnya beliau, dan alhamdulillah di bulan ke-5 besok Pak, insya Allah mohon doanya nyampe ke 50 juta pertama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin berbagi ilmu bisnis. Kita akan sharing tentang bisnis karena ini sangat penting. Dakwanya sudah, motivasinya sudah, sekarang kita berbicara masalah bisnis. Tadi saya singgung tentang ilmu, ya kan? Saya singgung tentang ilmu. Sekarang saya singgung tentang uang. Jadi Bapak Ibu, berapa hari Bapak Ibu belajar tentang uang, berapa bulan, berapa tahun, itu penting. Ya, rata-rata kalau orang itu diajak untuk bisnis itu biasanya menolak. Karena itu juga termasuk dekat dengan bergerbang kesuksesan. Maka kadang orang itu pengen kaya, kadang orang itu pengen sukses, tapi untuk menuntut ilmu kesana-kesana tidak mau. Terkadang untuk membayar biaya tiket masih berat, untuk memberikan hartanya untuk berjuang agar punya dia usaha juga berat. Nah di sini Bapak Ibu, saya akan berbagi. Dengan modal 650.000, Bapak Ibu bisa bergerak di bidang kesehatan. Nah, bersama Ipo Santosa, founder dari British Propolis. Oke, saya akan memulai untuk bagi para pemula, bagi Bapak Ibu, saudara semua yang pemula di dalam berbisnis. Karena alhamdulillah saya 2009 sudah berbisnis. Tapi lebih dari itu, saya semenjak SD kelas 4 saya sudah berbisnis. Bisnis saya yang pertama adalah pengembala kambing. Nah, sampai sekarang tetap berbisnis. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tips bagi Bapak Ibu yang pemula. Bisnis itu tidak dimulai dari produksi. Bapak Ibu bisa mengambil barang dari luar, bekerja sama dengan seseorang, Bapak Ibu bantu jualin. Bapak Ibu bantu marketer menawarkan produk itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kuat, boleh Bapak Ibu produksi asal kuat ekonominya, kuat modalnya. Yang kedua, Bapak Ibu kuat ilmunya, pengalamannya sudah ada, boleh Bapak Ibu produksi. Tapi saran saya,
Bapak Ibu kalau baru-baru jangan Bapak Ibu produksi dulu. Karena ini bisa bermasalah nanti di suatu hari. Mungkin Bapak Ibu ada yang spekulasi mau pinjam bank. Mungkin ada 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta. Jangan. Saran saya Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sudah sukses duluan. Salah satunya bisa bergabung dengan kami, British Propolis Suplemen Premium dari Inggris. Insya Allah herbal alami, dan manfaatnya Bapak Ibu ada keluhan apapun, insya Allah bisa dibantu dengan kesembuhan bersama British Propolis. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kalau mau jadi pengusaha tidak perlu banyak. Coba kita bandingkan. Bapak Ibu mau jualan soto, Bapak Ibu mau jualan bakso, sudah berapa modalnya? Gerobaknya sudah di atas 5 juta, katakan 5 juta. Nanti barang-barang yang lainnya 5 juta, 10 juta kan? Ya, ibaratnya kita coba 10 juta lah paling tidak. Nah, saya ingin berbagi tips kepada Bapak Ibu, tidak harus 10 juta, 5 juta. Cukup dengan 650 Bapak Ibu bisa jadi pengusaha dan tidak pakai lama. Karena apa? Di sini ada gurunya, ada mentornya yang sudah sampai duluan. Bapak Ibu tinggal mengikuti apa saran-sarannya, apa step-stepnya, apa action-action yang harus dilakukan. Dan tidak ada resiko dan tidak MLM. Jadi kita murni berjualan, murni sebagai seorang niaga, berdagang murni ala Rasulullah. Insya Allah begitu. Oke, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa memulai dengan 650. Bapak Ibu akan diberi bekal oleh Mas Ipo Santosa, yaitu 3 botol. Bisa dimix atau bisa dibagi. Bisa untuk dewasa 2 atau untuk anak-anak 1. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu imunitas Bapak Ibu di dalam beraktivitas, membantu imunitas agar tidak mudah terserang penyakit ataupun virus yang mengganggu Bapak Ibu. Itu mendapatkan 3. Modalnya 650 dan jualnya berapa? Jualnya 650.000. Jadi Bapak Ibu bisa untung 100.000 dari 3 botol. Nah, itu kalau 650. Jadi 650 bisa jadi pengusaha, di mentoring sama Mas Ipo Santoso sampai menghasilkan. Kalau dalam waktu 6 bulan tidak berhasil, barangnya bisa dikembalikan. Asal syaratnya baik, sungguh-sungguh dan fokus. Baik dan sungguh-sungguh dan fokus. Nah, Bapak Ibu, itu kalau 650. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada rezeki yang lebih banyak lagi, wah berapa ya? Level yang kedua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri sebagai agent. Saya sapa dulu siapa ini yang hadir. Fauzia Khumairo. Alhamdulillah. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik, hari yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu bisa mengambil 5 sekaligus. Namanya menjadi agent. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di perusahaannya Mas Ipo Santosa, yaitu menjadi agent. Berapa nominal duitnya? 990.000 rupiah. Ya. Jadi berapa jualnya? Sama di seluruh Indonesia itu 250. Terkadang ada yang bertanya kepada saya, mitra-mitra saya yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Solo, bahkan di Jember, ada di mana-mana. Mas kok mahal 260? Mahal dibandingkan dengan apa? Coba. Minum ini kolesterolnya sembuh, minum ini jantungnya sembuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa untuk membantu menyembuhkan penyakit atau keluhan kesehatan Bapak Ibu. Coba, keren dari mana? Keren kan? Keren. Dan ini ada garansinya. Dalam waktu 21 hari tidak ada perubahan yang baik, maka Bapak Ibu bisa berkomplain kepada saya. Kok saya nggak ada reaksinya, tidak ada perubahan yang baik, maka Bapak Ibu tak kembalikan duit nih, tak kembalikan uangnya ya. Kalau Bapak Ibu nggak ada perubahan, wajib Bapak Ibu tak kembalikan uangnya ya. Nah, terus Bapak Ibu ini menjadi agent 5 botol. Nah, ini sudah berapa ini kalau dijual? Wow, sudah luar biasa. Ada Bapak Ibu paket yang luar biasa, paket yang benar-benar Bapak Ibu mendapatkan penghasilan yang cepat, penghasilan yang hanya hitungan hari bahkan minggu. Kalau saya alhamdulillah
satu box itu 3 hari sudah laku karena saya sudah punya ilmunya, saya sudah punya caranya yang diajari oleh Mas Ipo. Bagaimana caranya? Ya ini, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri sebagai agent plus sebanyak 10 botol. Bapak Ibu akan mendapatkan 1 kotak ini. Nah ini yang paket yang terkeren, paket yang ciamik. Caranya bagaimana? Dengan modal 1.800.000 berarti per botolnya adalah 180.000. Bapak Ibu jual lagi kepada konsumen itu mendapatkan profitnya 70 juta. 70.000. Ya. Coba jadi 10 kali 70.000 berapa? 700.000 rupiah. Nah, jadi Bapak Ibu untungnya 700.000 rupiah untuk 10-nya. Nah, yang menggembirakan lagi Bapak Ibu bisa menjual dari agen plus ke agen plus. Bisa. Agen plus kan 1.800.000, Bapak Ibu bisa menjualnya ke agen plus juga. Bapak Ibu tetap dapat profit sharing dari saya. Makanya kalau Bapak Ibu mau bergabung, yang hari ini masih bingung, nggak punya produknya, mau berbisnis, nggak punya ilmunya, nggak punya produknya, gabung saja sama kita. British Propolis insya Allah menjadi berlimpah berkah. Nah, nanti bisa dicatat nomor saya, akan saya share di 0822 438 12376. 0822 438 12376 itu nomor saya. Ini bisa dicatat dan bisa ngobrol tentang bisnis atau ngobrol tentang kesehatan dan apapun boleh. Asalkan Bapak Ibu perkenalkan dulu namanya siapa. Insya Allah saya akan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu karena saya sudah duluan ya. Jadi insya Allah sudah mengalami berbagai level-level yang sudah saya alami. Ya itu kalau Bapak Ibu mau bergabung. Nah sekarang kualitasnya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kualitas dari British Propolis ini internasional. Ini terbuat atau lebahnya dari Inggris. Ya, kalau yang untuk anak-anak itu 20% dari Indonesia, yang 75% dari Inggris. Kenapa akhirnya Mas Ipo Santoso mengambil lebah dari sana? Karena di sana itu ada 4 musim Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ada 2 musim. Nah makanya kalau Inggris itu mengeluarkan produk mesti bagus, alatnya mesti canggih dan tidak mudah untuk ditiru. Apalagi zaman sekarang ya Bapak Ibu. Apapun sekarang dipalsu, apapun sekarang ditiru, maka kita harus cerdas. Yang jelas ini tahan hingga 2 tahun sampai 5 tahun. Siapa yang mengatakan BP POM? Jadi British Propolis Anda simpan sampai 2 tahun di rumah tidak masalah. Dan sama juga Bapak Ibu membawa 1 kotak ini sama dengan membawa seluruh obat di apotek. Nah, mau sakit panas, tetesin aja. Mau sakit gigi, tetesin aja. Mau kolesterol, tetesin aja. Tinggal tetes dan tinggal minum. Bisa dicampur madu, bisa dicampur susu, bisa dicampur dengan teh atau minuman yang lainnya. Bebas. Yang penting masuk ke perut sampai glegeken. Nah, ya. Alhamdulillah 15 menit lagi kita akan akhiri karena hampir sudah hampir berapa itu? 40-50 menit. Persiapan Mas Hadi habis ini sekitar 5 menit lagi. Oke ya, Bapak Ibu, itu tips yang insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu. Jadi yang hari ini sedang di PHK atau emak-emak yang pengen punya penghasilan tambahan, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu punya handphone, punya kuota, insya Allah kita semuanya akan bantu Bapak Ibu untuk bekerja di rumah saja bisa. Dan sudah banyak yang membuktikan, ada yang mulai penghasilannya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang sampai 10 juta, bahkan ada yang sampai 80 juta. Masya Allah. Semuanya pasti ada jawabannya. Sip, baru sip. Alhamdulillah hari ini sudah banyak yang kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu hari ini beraktivitas, semoga aktivitasnya penuh dengan target ya Bapak Ibu. Target itu harus ada. Kalau ilmunya target begini. Target itu berarti penjualan dibagi target. Jadi penjualannya Bapak Ibu terus dibagi targetnya berapa. Jadi minimal Bapak Ibu kalau mau jualannya laku 50 mangkok, berarti persiapannya Bapak Ibu harus di atas itu 20%.
Jadi sekitar 150 mangkok. Kalau memang 50 mangkok harus terjual. Kalau 100 berarti dinaikkan lagi Bapak Ibu. Ya, pastikan produknya Bapak Ibu kalau mau jualan online, pastikan satu adalah tahan lama. Ini penting. Yang kedua, selain tahan lama, produknya Bapak Ibu juga minim ongkir. Jadi kalau dikirim ke Kalimantan antar pulau itu ringan biayanya. Jadi jangan yang berat-berat. Nah, jangan yang berat-berat. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu untungnya lumayan. Kalau British Propolis satunya adalah 70.000 untuk Agen Plus. Jadi sangat alhamdulillah, sangat oke dan lumayan. Ya, makanya banyak teman-teman saya yang akhirnya bergabung dengan British Propolis. Sip ya. Saya mau minum dulu karena lumayan ini agak ngos-ngosan. Jadi itu Bapak Ibu tipnya. Bismillah. Ternyata ini saya lagi belajar. Ternyata seorang motivator itu ternyata tidak mudah ya. Saya bukan motivator, tapi saya melihat orang-orang yang sudah berduluan. Berarti Masya Allah tenaganya memang prima. Saya aja dengan duduk ini ngos-ngosan, apalagi dengan Bapak Ibu atau saudara-saudara kita yang sudah duluan. Sip, itulah tips dari kami, semoga bermanfaat. Dan ada ilmu dari Mas Ipo Santosa, yaitu ada 4 jenis mitra. Ini yang saya dapatkan meeting kemarin. Ada 4 jenis mitra. Jadi Bapak itu kalau mau berbisnis di British Propolis, pastikan Bapak Ibu mau untuk mendidik, mau untuk sukses dan mensukseskan. Begitu kita niat, begitu kita melangkah untuk membantu mensukseskan seseorang, maka saat itu pula Allah akan memproses kesuksesan kita. Allah akan membentuk passion kita. Maka Bapak Ibu pastikan punya ilmunya. Di samping punya ilmunya juga punya guru. Oke, jadi ada mitra itu yang pembawa produk. Jadi dia kemana-mana jualan, menawarkan, bagus. Karena bahasanya Allah, bahasanya Rasul itu kan perniagaan. Nabi Muhammad SAW itu berniaga 25 tahun. Jadi memang harus, kalau kita pengen berdakwah dengan lancar, dengan baik, maka kita harus punya kaya, kuat, aktif, yakin, amanah. Sehingga Allah akan mengaruniai ilmu, Allah mengaruniai harta yang berkah berlimpah. Sehingga kalau kita sudah diamani oleh Allah, maka insya Allah amal jariah itu akan terjadi. Insya Allah kita semuanya punya amal jariah. Jadi ada tipenya pembawa produk. Ayo Bu, dibeli. Ada yang bilang tahu. Kalau tahu, kalau tempe ya tempe ya. Kalau saya kan propolis, sehat. Gitu. Nah, terus Bapak Ibu kalau menawarkan barang, kalau bekerja, tata di dalam hati ya. Tata lagi hatinya bahwa niatan kita adalah untuk menebar manfaat. Bukan semata-mata golek duit, bukan semata-mata cari untung, tapi niatkan di dalam hati untuk menebar manfaat, kebaikan. Seperti British Propolis kan memanfaatkan menawarkan manfaat. Bapak Ibu tidak harus bingung untuk mengkonsumsi herbal yang alami dan menyehatkan. Ya, nggak apa-apa. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Kalau kita menanam sebuah pohon, kita menanam sebuah tumbuhan atau biji-bijian, maka itu kan pasti kita akan menuai, kita akan memanen. Sama, berbisnis juga begitu. Coba aja kita misalkan dikasih, misalkan 1 orang, belum closing, Bapak Ibu nilai dengan 500.000. Coba, 1 orang 500.000 ada tawarin produk Bapak Ibu. Tetapi belum closing, nggak apa-apa. Itu adalah sebagai celengannya. Kenapa? Di situ ada keberkahan, di situ ada doa, di situ ada nilai silaturahim. Maka Bapak Ibu harus tetap semangat, tata lagi niatnya. Kalaupun ditolak tidak masalah. Karena ditolak itu ada 2. Ditolak Bapak Ibu di dalam berbisnis, ditolak di dalam penawaran, maka Bapak Ibu 1, biasanya minim ilmu, belum cukup ilmunya. Kuasai produknya, manfaatnya, keunggulannya. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab. Dan kemungkinan kecil untuk ditolak. Kalau memang ditolak, Bapak Ibu sudah menanam.
Dan suatu saat yang menanam pasti akan menuai. Sip, setuju, sepakat? Yes. Nah, kalau 500.000 satu orang, kalau 10 orang setiap hari, coba berapa? Berapa 10 orang? 500 kali 10 berapa? 5 juta. Coba. Kan keren, itu loh. Jadi Bapak Ibu tidak pesimis, Bapak Ibu tidak canggung di dalam menawarkan sebuah produk atau manfaat dari sebuah produk itu. Oke, yang kedua, menawarkan atau membawa program. Di samping Bapak Ibu menawarkan produk, Bapak itu kasih program. Misalkan orang yang kena sakit kolesterol atau asam urat, maka Bapak Ibu anjurkan untuk mengonsumsi air yang banyak, jangan minum-minum yang dingin, jangan banyak makan kacang dan lain-lain. Berikan solusi program. Nah, maka Bapak Ibu dapat plusnya. Dan orang akan takjub, oh iya, ini manfaat ini. Sehingga kalau orang itu mengambil ilmu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan cahayanya. Bapak Ibu mendapatkan berkahnya dan amal jariah. Insya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu tipe yang ketiga adalah pemberi peluang, pembawa peluang. British Propolis bisa menjadi peluang Bapak Ibu di masa-masa pandemi, tidak harus keluar rumah, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami, pedagang atau pengusaha British Propolis, yang fungsinya adalah untuk menyehatkan fisik Bapak Ibu, menyehatkan kantong Bapak Ibu bisa tebal. Kalau kantongnya tebal, insya Allah lunas amanahnya cepat, insya Allah, amin. Insya Allah kalau kantongnya tebal bisa umroh bolak-balik, bisa mengumrohkan dan bisa membantu banyak orang. Mantap, sip, bungkus. Berarti memberikan peluang. Jangan memanfaatkan orang, tapi memberi peluang. Dan alhamdulillah sistem kami di British Propolis no MLM, tidak ada kaki kanan kaki kiri, tidak ada. Karena kita tidak berbisnis mencari poin, tapi kita berbisnis menjemput rezeki yang berkah berlimpah, yang bisa dikerjakan satu orang bisa, apalagi kita kerjakan dengan beberapa orang. Dan tidak ada biaya bulanan. Sekali Bapak Ibu join, sekali itu Anda kesempatan suksesnya jauh lebih dahsyat dengan British Propolis. Selanjutnya yang keempat, mitra yang keempat ini adalah memberikan solusi. British Propolis bisa memberikan solusi untuk Bapak Ibu. Yang hari ini mungkin di PHK, jangan gelisah, jangan ragu, jangan galau. British Propolis bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan income tambahan, baik penafkahannya. Kenapa? Karena untungnya lumayan. Satu botolnya 70.000 bisa dipakai untuk beli apa-apa. Bisa beli beras, beli sepi minyak, dan bisa beli kulkas. Juga bisa beli mobil, bisa beli rumah. Insya Allah. Gurunya ada, ilmunya ada, kualitasnya ada. Gurunya internasional, ilmunya internasional, kualitasnya internasional. Apa coba kurang di BP? Semuanya kelas. Mentornya ada Mas Ibu Santosa. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu. Sekarang yang melihat video saya ini, yuk segala action. Karena orang yang menunda kebaikan itu biasanya semakin lama untuk sukses. Ya, oke? Setuju? Semangat? Oke. Jadi berikanlah solusi. Dengan mengerjakan British Propolis, dengan bergabung dengan British Propolis, Bapak Ibu bisa lunas amanah, bisa umroh mengumrohkan, bisa bangun rumah, bisa menemukan komunitas yang positif, yang bisa memacu Bapak Ibu untuk hidup lebih baik. Baik di dalam iman, baik di dalam keluarga, bahkan baik di dalam keduitan. Insya Allah begitu. Sip? Oke. Sebelum saya tutup doa, saya berpesan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu umurnya terbatas. Bapak Ibu tidak hidup selamanya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kita ini adalah makhluk abadi. Makhluk yang gak ono rampungi. Begitu kita nanti rusak, begitu nanti kita wajah yang tampan, yang cantik ini rusak, Allah akan memberi dengan wajah yang sama lagi. Maka tidak ada rampungnya. Terus akan begitu. Pastikan Bapak Ibu punya teman yang solih dan solihah. Karena ada di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi musuh Bapak Ibu ada dari golongan jin dan juga ada golongan dari manusia. Maka kalau Bapak Ibu berinteraksi dengan manusia,
pastikan itu teman atau lawan. Jangan sampai Bapak Ibu menyamakan setiap manusia baik, tidak. Karena Al-Quran sudah menyebutkan Bapak Ibu harus hati-hati. Bagaimana akhlaknya, bagaimana tindak tanduknya, dan bagaimana kelakuannya. Insya Allah sedikit ilmu yang saya sampaikan hampir 60 menit ini bermanfaat untuk membakar semangat Bapak Ibu. Tidak boleh lagi untuk rebahan banyak-banyak. Tidak boleh untuk malas-malasan. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa agar kita semuanya diperhatikan oleh Allah. Karena ad-doa'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa juga senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bayangkan Bapak Ibu, di dalam hati kita ada sebelah kanan kita ini adalah orang tua kita yang kita sayangi. Mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal. Semoga di alam kubur mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur, taman-taman surga. Di samping kanan kita bayangkan ayah kita yang selalu mencari nafkah, bahkan sampai tua belum bisa umroh, belum bisa haji. Semoga orang tua kita menjadi orang tua yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang hari ini Bapak Ibu masih ada orang tua, doakan orang tuanya. Kalau tidak bisa melihat langsung, pandangi fotonya dan doakan. Kita berdoa sama-sama. Kita bayangkan ibu kita ada di samping kita. Semoga doa ini diijabah oleh Allah dimanapun Bapak Ibu berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi aku di waktu aku masih kecil. Ya Allah, sehatkanlah ibu bapakku ya Allah. Ya Allah, takdirkan hari ini bisa umroh, bisa haji ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa mereka sebelum bisa umroh, bisa haji ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Membuat mereka tersenyum ya Allah, bisa menggandeng di Baitullah ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa tetangga-tetangga kami, ulama-ulama kami ya Allah. Dosa guru-guru sekolah kami, guru-guru ngaji kami ya Allah. Dosa ustadz-ustadz kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang hari ini banyak hutang ya Allah, belum sempat membayar hutang dan sudah ditagih berkali-kali dan belum bisa melunasi hutangnya ya Allah. Bukalah pintu rezekinya ya Allah, agar menemukan rezeki yang berkah berlimpah sehingga bisa membayar amanah hutangnya ya Allah. Yang hari ini sudah DP umroh, bisa DP haji ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah berlimpah bisa melunasi biaya umroh, biaya haji. Yang hari ini pengen rumah ya Allah, anugerahkanlah rezeki yang berkah berlimpah bisa beli rumah cash tanpa hutang ya Allah, tanpa nyicil ya Allah, tanpa riba. Ya Allah, yang hari ini pengen mobil untuk bersiar, mensiarkan agamamu ya Allah, bukalah pintu rezekinya untuk bisa menemukan rezeki yang berkah berlimpah untuk bisa membeli mobil, motor dan lainnya. Ya Allah, kami tahu banyak salah ya Allah, kami tahu banyak dosa ya Allah, kami tahu banyak segala kekurangan ya Allah. Ampuni kekurangan kami ya Allah. Jagalah kami dari depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah ya Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, yang membutuhkan pertolongan ya Allah. Yang hari ini banyak masalah keluarga ya Allah, urailah masalahnya dengan baik dan berkah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kami yang masih hidup semuanya ini ya Allah, takdirkan menjadi triliuner yang hebat, dahsyat, luar biasa ya Allah. Jadikanlah kami bisa menolong banyak orang, punya amal jariah ya Allah. Ya Allah, kasih kesempatan kepada kami, saudara-saudara kami untuk memperbaiki diri sebelum kami menghadap-Mu ya Allah. Kami ingin umrah ya Allah, kami ingin haji, kami ingin mengumrahkan, kami ingin menghajikan ya Allah. Kami belum punya uang, beri kami uang agar bisa melunasi biaya umrah, biasa haji kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah jika kami lupa dan salah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, titipkanlah kepada kami dan semua sahabat-sahabat kami passion yang bagus, passion yang bisa menolong banyak orang ya Allah, sebagaimana orang-orang yang terdahulu sudah sukses duluan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya bahagia sekali bisa berdoa dengan Bapak Ibu dan bisa bersumbangsi walaupun tidak seberapa. Tapi sedikit ilmu, sedikit sharing kita ini insya Allah akan melipat gandakan, dan inilah yang akan menolong kita di suatu saat nanti. Bapak Ibu yang sekarang punya usaha apapun tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu tetap fokus, tetap fight sungguh-sungguh. Tata lagi niat Bapak Ibu, untuk apa Bapak Ibu bekerja, untuk apa Bapak Ibu berbisnis. Kalaupun ditolak tidak masalah, sudah menjadi amal Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menanam, suatu saat Bapak Ibu pasti akan menuainya, pasti akan memanen. Yang hari ini punya bisnis, semoga bisnisnya semakin lancar, semoga bisnisnya semakin berkembang. Semoga yang hari ini punya hutang piutang, Allah buka rezekinya untuk bisa melunasi tahun 2020 ini, kita bisa lunas amanah semuanya, insya Allah. Terima kasih ya sahabatku, Mbak Katon, selamat datang walaupun di detik-detik terakhir, tapi nanti bisa diputar lagi. Terima kasih semuanya. Sampai di sini perjumpaan kita sudah 1 jam lebih 5 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita akan bertemu di dalam kebaikan yang lebih banyak lagi. Diberikan umur yang panjang, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berkah berlimpah, putra-putrinya soleh-solihah. Tahun ini kita bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor yang bagus, bisa umroh dan mengumrohkan, dan minimal bisa sedekah 1 juta per hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dadah semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu, dan jangan lupa catat nomor saya dan share kalau memang Bapak Ibu punya teman dan dirasa baik dan perlu di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.